VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 15 Juli 2024 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Apa kabar Anda pada hari pertama pekan ini? Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Charleston Mock. Laporan-laporan hangat yang kami siapkan pagi ini akan berkenaan mengenai kekhawatiran yang muncul menjelang konvensi Partai Republik di Milwaukee, menyusul upaya pembunuhan Trump. Dan tentang dilanjutkannya pembahasan RUU TNI Polri dengan DPR dinilai tidak akan mengabaikan masukan publik. Pendengar siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Selamat pagi pendengar, Presiden Joe Biden pada hari Minggu menghimbau agar Amerika bersatu sebagai satu bangsa sehari setelah percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu. As I said last night, there is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for. Berbicara dari Gedung Putih, Minggu pagi, Biden mengatakan sebagaimana disampaikannya tadi malam, tidak ada tempat di Amerika untuk kekerasan semacam ini atau kekerasan dalam bentuk apapun. Percobaan pembunuhan itu bertentangan dengan semua yang kita perjuangkan sebagai satu negara, dan itu bukan jati diri kita sebagai bangsa, itu bukan Amerika. Tapi yang lebih penting dari hal itu saat ini adalah persatuan. Kita akan berdebat, kita akan berbeda pendapat, itu tidak akan mengubah apa yang terjadi, tapi kita tidak akan melupakan fakta siapa kita sebagai orang Amerika, ujar Biden. Lebih jauh, Biden mengajak semua pihak untuk membiarkan Biro Penyidik Federal FBI dan badan-badan federal lainnya bekerja dan tidak membuat asumsi tidak berdasar. I urge everyone please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. Biden mengatakan telah menginstruksikan agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan cepat dan para penyelidik akan mendapatkan semua sumber daya yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan hal ini. Biden menyampaikan pernyataan singkat itu dari Gedung Putih setelah menerima pengarahan tentang penyelidikan terhadap upaya pembunuhan Trump di Situation Room. Ia berencana untuk menyampaikan pidato yang lebih panjang pada Minggu malam dari ruang oval Gedung Putih. Pendengar, Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia pada hari Minggu memulai latihan bersama di sebuah pelabuhan militer di selatan Tiongkok. Kantor berita Tiongkok Xinhua melaporkan latihan bersama ini dilakukan beberapa hari setelah sekutu-sekutu NATO menyebut Tiongkok sebagai pendukung yang menentukan perang di Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan pasukan kedua negara baru-baru ini berpatroli di bagian barat dan utara Samudra Pasifik dan bahwa operasi itu tidak ada sangkut pautnya dengan situasi di kawasan dan tidak menarget negara ketiga manapun. Latihan yang berawal di Provinsi Guangdong hari Minggu itu diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan Juli dengan tujuan untuk menunjukkan kapabilitas Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia dalam menghadapi ancaman dan keamanan serta mempertahankan perdamaian di kawasan. Laporan itu juga menyatakan bahwa latihan bersama itu akan mencakup latihan anti-rudal, serangan laut, dan pertahanan udara. Pendengar, ribuan orang berkumpul di Srinagar di wilayah Kashmir yang dikelola India untuk melakukan prosesi keagamaan yang menandai tibanya bulan Muharram dalam kalender Islam dan menyuarakan kecaman terhadap serangan Israel di Gaza. Teriakan kecaman terhadap Israel dan Amerika berkumandang di sepanjang jalan-jalan yang dilalui warga. Mereka mengutuk perang yang tidak kunjung berakhir di Gaza. Salah seorang peserta prosesi itu, Irsyad Hussein, mengatakan kepada AP bahwa di dunia saat ini Gaza adalah Karbala, di mana orang-orang tidak berdosa dibunuh tanpa ampun dan menjadi martir. Ajaran Imam Hussein adalah berdiri bersama dengan mereka yang tertindas, ujar Irsyad. Warga juga membawa bendera-bendera Palestina dan poster yang mengutuk konflik itu. Tibanya bulan Muharram diperingati sebagai mati syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, Hussein, dan tentaranya dalam Perang Karbala di abad ke-7. Karbala kini menjadi wilayah Irak. Game, set, match. Alcaraz. 3 sets to love.
Pendengar, petenis Spanyol Carlos Alcaraz memenangkan Wimbledon dan meraih gelar Grand Slam keempatnya pada usia 21 tahun setelah berhasil mengalahkan Novak Djokovic 6-2, 6-2, 7-6 dalam final putra hari Minggu. Ini merupakan pertandingan ulang dari pertandingan kejuaraan tahun lalu di lapangan rumput All England Club yang juga dimenangkan Alcaraz dalam 5 set. Pertandingan kali ini yang dimainkan di depan para penonton center court termasuk Princess Wales tampak jauh lebih mudah bagi Alcaraz, sehingga ia tidak tersandung saat memegang 3 match point saat melakukan servis untuk meraih kemenangan pada kedudukan 5-4 di set ketiga. Petenis Spanyol itu memenangkan gelar pertamanya di Amerika Terbuka tahun 2022 saat masih remaja, dan tidak ada orang yang mengumpulkan lebih banyak gelar Grand Slam sebelum berusia 22 tahun selain Alcaraz. Sementara Djokovic, petenis berusia 37 tahun yang lutut kanannya baru saja dioperasi dan dibebas jenis perban besar berwarna abu-abu, gagal meraih gelar Wimbledon ke-8 dan rekor gelar utama ke-25 secara keseluruhan. Bantalan tulang rawan di lutut kanannya robek saat pertandingan di Roland Garros pada 3 Juni dan menjalani operasi di Paris 2 hari kemudian. Dan kurang dari 6 minggu, Djokovic sudah harus menghadapi Alcaraz. VOA This Morning, Partai Republik Amerika diperkirakan akan secara resmi mencalonkan Donald Trump sebagai presiden minggu ini, beberapa hari setelah dia selamat dari upaya pembunuhan di sebuah rapat umum politik. Keamanan yang ketat diperkirakan akan ditingkatkan di Milwaukee yang menjadi tuan rumah Konvensi Nasional Partai Republik. Reporter Jorge Agobian dan William Gallo dari VOA berbicara dengan delegasi konvensi dan warga Milwaukee yang khawatir akan kemungkinan terjadinya lebih banyak kerusuhan. Selengkapnya bersama Yoni Puspadi. Salah satu tindakan kekerasan politik yang paling serius dalam beberapa dekade terjadi pada sebuah rapat umum di Pennsylvania Sabtu. Mantan Presiden Donald Trump ditembak di telinganya. Sejumlah pejabat FBI menyebutnya sebagai upaya pembunuhan dengan mengatakan bahwa tersangka adalah pria Pennsylvania berusia 20 tahun bernama Matthew Crooks. Kevin Rojek, agen khusus FBI yang menangani kasus ini, mengatakan, "We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly." Saat ini, kami belum berhasil mengetahui motifnya, meskipun penyelidik kami bekerja tanpa kenal lelah untuk mencoba mengidentifikasi motifnya. Perhatian kini beralih ke Milwaukee, tempat Trump akan dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya minggu ini. Keamanan yang sudah ketat telah diperluas secara besar-besaran menjelang kedatangan Trump. VOA sempat berbicara dengan sejumlah warga yang mengatakan mereka khawatir, termasuk James Hauser. I think it's going to get worse than it is now. I mean, they're shutting our streets. Saya kira situasinya akan menjadi lebih buruk daripada sekarang. Mereka menutup jalan setiap jam. Maksud saya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Saat Trump sampai di sini, saya khawatir semuanya akan ditutup. Laura Boebert, seorang peserta konvensi Partai Republik, mencemaskan keselamatannya. I expect it to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought? Saya berharap sih aman, tapi Anda tidak pernah tahu. Maksud saya, siapa sangka semua rapat umum dan semua tempat yang dikunjungi Presiden Trump bisa berisiko. Ini menakutkan, apalagi itu adalah tembakan di kepala. Konvensi-konvensi politik Amerika yang diadakan setiap 4 tahun sekali merupakan sebuah kesempatan untuk membangkitkan semangat basis masing-masing partai sebelum pemilihan presiden. Namun beberapa pihak khawatir dengan retorika politik yang memanas. Alex Gray adalah mantan pejabat di Dewan Keamanan Nasional sewaktu pemerintahan Trump. Both sides are guilty of over-the-top rhetoric. Everyone needs to take a Kedua step belah back pihak and bersalah ask atas retorika yang berlebihan. Setiap orang perlu merenung dan bertanya pada diri mereka sendiri apa yang Anda lakukan melalui cara Anda bersikap dan cara Anda berbicara untuk memajukan lembaga-lembaga demokrasi yang stabil dan tangguh. Banyak orang sekarang khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah penembakan hari Sabtu. Untuk Arif Budiman, saya Madioni, VOA. Presiden Joe Biden mengatakan upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa. Biden dijadwalkan menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika dari ruang oval Gedung Putih pada Minggu malam waktu setempat. Laporannya bersama Leonard Triono.
Presiden Joe Biden yang diapit oleh Wakil Presiden Kamala Harris dan Jaksa Agung Merrick Garland pada hari Minggu mengimbau warga Amerika untuk bersatu sebagai satu bangsa setelah percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu. Dia mengatakan upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah bangsa. Dia menambahkan bahwa dia akan menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika dari kantornya di Ruang Oval pada Minggu malam waktu setempat. Sementara itu, reaksi terhadap upaya pembunuhan tersebut datang dari banyak pemimpin dunia. Di antaranya Nigel Farage, pemimpin Partai Reformasi Inggris dan teman Donald Trump, menggambarkan upaya pembunuhan terhadap mantan presiden tersebut sebagai sesuatu yang mengerikan namun tidak mengejutkan. Well, I was very upset when I heard the news late last night. I mean, Donald Trump has survived by a miracle. Iya, saya sangat sedih ketika saya mendengar berita tadi malam. Maksud saya, Donald Trump selamat karena keajaiban. Sejujurnya, tapi satu orang yang tidak bersalah telah meninggal, 2 orang lainnya berjuang untuk hidup mereka di rumah sakit. Jadi ini mengerikan, namun bagaimanapun tidak mengherankan. Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Minggu mengatakan Rusia mengutuk segala bentuk kekerasan selama kampanye politik ketika dia mengomentari upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump. Peskov mengatakan, Rusia selalu mengutuk dan kami mengecam keras segala manifestasi kekerasan dalam persaingan politik. Kami menyampaikan belasungkawa kami kepada keluarga korban serangan ini dan kami juga bersimpati dan mendoakan agar semua yang terluka segera pulih. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan simpati kepada mantan Presiden Amerika Donald Trump, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu. Mengenai insiden penembakan tersebut, juru bicara tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Tiongkok mengikuti insiden penembakan pada rapat umum kampanye mantan Presiden Amerika Donald Trump. Presiden Xi Jinping telah menyatakan simpati kepada mantan Presiden Trump, ujarnya. Trump dilarikan dari panggung pada rapat umum di Butler, di negara bagian Pennsylvania pada hari Sabtu setelah suara tembakan terdengar di antara kerumunan massa. Darah terlihat di sisi kepala dan telinganya saat dia dikawal keluar panggung oleh agen dinas rahasia. Trump kemudian memposting di platform media sosialnya Truth Social bahwa dia telah ditembak dengan peluru yang menembus bagian atas daun telinga kanannya. Dinas Rahasia Amerika mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa personel Dinas Rahasia berhasil menetralisir penembak, seorang peserta kampanye tewas dan 2 lainnya terluka parah. Beralih ke Indonesia, DPR menyatakan telah menerima 4 surat presiden, di mana 2 diantaranya tentang RUU TNI dan RUU Polri. Lembaga legislatif itu memastikan kedua RUU tersebut akan dibahas pada Agustus mendatang, meskipun mendapat kecaman keras dari sejumlah individu dan organisasi masyarakat sipil. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pengajuan surat Presiden tentang RUU TNI dan RUU Polri menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mengabaikan kritik dan masukan dari masyarakat sipil untuk tidak melanjutkan pembahasan kedua RUU tersebut. Langkah itu dinilai sebagai bentuk pemaksaan dan pengabaian partisipasi publik mengingat masa bakti DPR periode 2019-2024 tidak lama lagi akan berakhir. Substansi usulan perubahan dalam kedua RUU itu dinilai memiliki sejumlah persoalan serius yang dikhawatirkan akan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri, tambah Gufron. Alih-alih mendorong perbaikan dan menjadikan TNI dan Polri lebih profesional, sebagai usulan perubahan yang disampaikan justru akan membuat kedua institusi itu semakin menjauh dari kepentingan dan mandat reformasi. Ini menjadi persoalan serius mengingat RUU TNI dan RUU Polri ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Jadi kritik, masukan, saran dari masyarakat tentu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah. Dalam diskusi di Jakarta, Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun beberapa usul perubahan dalam rumusan revisi Undang-Undang Polri justru memperluas kewenangan Polri yang sebelumnya tidak ada dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu. Perluasan kewenangan yang ada dalam Pasal 14 RUU Perubahan Undang-Undang Polri itu mencakup kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang cyber. Padahal menurut Harkristusi, definisi ruang cyber itu sangat luas sehingga berpotensi membuat polisi melakukan penegakan hukum tanpa batas. Perluasan kewenangan Polri lainnya yang dikritik publik adalah dalam melaksanakan kegiatan intelijen dan keamanan, memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional. Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang sudah puluhan tahun menekuni dunia hukum menegaskan perlunya merumuskan batasan kewenangan-kewenangan tersebut terutama dalam soal-soal yang belum ada aturannya seperti penyadapan atau menambah kewenangan lembaga lain atau kewenangan yang dapat mengingkari hak warga negara yang paling mendasar yaitu kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Jadi kalau kita melihat rumusannya sangat luas, buat saya perlu dibatasi. Ini jangan sampai menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan publik. Jadi perlu dicatat dengan teliti sejauh mana irisan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ketua YLBHI Muhammad Isnur yang menyoroti RUU TNI mengatakan pemerintah dan DPR harus menganalisis dengan tepat dan mendalam substansi RUU ini karena ada beberapa pasal yang membahayakan Indonesia ke depan mulai dari sisi keamanan, hubungan antar kelembagaan, perlindungan hak asasi manusia hingga ruang demokrasi. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya melihat asas keadilan meskipun revisi Undang-Undang TNI Polri mendapat kritik dari publik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.